Halo pecinta bola voli seluruh Indonesia. Kali ini kita akan mendatangi atau menyambangi salah satu pemain voli legend, pemain voli nasional, pernah jadi kapten, pemain terbaik APC Asia. Ayo ikutin terus channel kami, Oke? Assalamualaikum Polimania Indonesia. Di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani atau bertandang ke salah satu pemain yang populer di masanya atau kejayaannya, Bang Andri. Bang, betul Bang. Gimana kabarnya Bang Andri? Alhamdulillah sehat. Mantap, Bang Andri. Bang Andri ini udah lama nggak kelihatan. Nah, makanya kita akan bahas sedikit ya. Bang Andri ini kemana aja atau ngapain aja kan? Udah pensiun, nggak pernah nongol lagi di liga. Gimana Bang? Apa kegiatan sekarang Bang? Kalau nongol gimana? Kalau kegiatan sekarang ya usaha lah. Bisnis. Bisnis sekarang. Oke. Dari kantoran beralih ke bisnis sekarang. Oke, jadi sekarang Bang Andri ini udah lama nggak nongol, ternyata berbisnis. Nah, Bang, banyak nih Bang pemain zaman sekarang ini mungkin sebagian tahu, atau kalau pemain senior yang lain mungkin paham lah Bang, siapa nggak tahu Bang Andri kan. Tapi banyak yang belum tahu, yang baru-baru ini Bang. Bang Andri ini asal mana Bang? Kalau saya tuh asalnya Medan. Nah, Medan, Sumatera Utara. Oke, asal Medan. Kelahiran berapa Bang? Kelahiran 16/01/85. Kelahiran 85. Seangkatan Rudi Tirtana, Mas Didi, Joni, Mas Joni, Aris, Rizkon, oke, dan banyak yang lain lah. banyak lah ya. Berarti Mas Aib masih di bawah dikit lah ya? Kalau Ayib 2007 deh kalau nggak salah. Ah. Oke Bang, Bang Andri ini kan udah malang melintang lah di dunia perbola volian gitu kan, segudang prestasi. Nanti kita bahas juga ini dua ini. Itu dari mana asalnya, nanti kita bahas juga. Nah, jadi mengawali debut itu dari sejak kapan Bang? Debut itu mengenal voli dari usia berapa, terus mulai karir sampai ke pro? Kalau mengawalin itu ya dari tahun 2000 lah. Tahun 2000. Tahun 2000 SMA kelas 1 itu saya latihan di Medan selama berapa bulan, lalu ada kejuaraan-kejuaraan saya ikut. Dari awalnya langsung ke Jurnas, dari Kejurnas ada seleksi untuk Junior Asia dulu tahun 2001 udah mulai dulu main. masih Bogor Tunas. Oke, nah, 2001 Bang ya? 2001 itu Kejurnas di mana tuh Bang? Di Jakarta. Di Jakarta. Lettingan dari Sumut? Dari Sumut tuh hanya kita berdua, saya dengan Didi, Toser Legend juga Mas Didi. Dari apa? Klubnya Surabaya Samator. Oke, jadi Bang Andri ini dari Sumatera Utara, dari daerah juga Bang ya? Iya, dari daerah. Nah Bang, yang ada unik nih Bang, kita dari daerah ini kan pastilah ada sosok pelatih Bang. Nah, yang melatih Bang Andri dari usia, mungkin dari usia dini gitu Bang. Itu siapa Bang? Bisa di itu nggak Bang? Itu pelatih saya di Medan itu ya dulu juga mantan pemain, Toser Pon Sumut lah. Pon Sumut itu namanya Lili Ramadan. Ya dari dia lah, dari awalnya saya tuh poli, dimotivasi untuk maju, untuk
ke tahap yang selanjutnya. Klubnya bang? Klubnya itu dulu Embrio. Klub Embrio sampai sekarang masih? Ya mungkin masih lah. Atau udah berganti namanya juga udah nggak terlalu ini. Oh, jadi Bang Andri ini klubnya Embrio Sumatera Utara. Jadi bisa sampai Jakarta itu tahun 2000, mengawali dari tahun 2001 bang. 2001. Oke. Terus juga debut Pro Liganya bang, tahun berapa bang? Kalau Pro Liga ya, awal Pro Liga kan kita dulu dinaungin sama Bogor Tunas. Bogor Tunas. Terus saya 2004 itu ke PLN. PLN. Itu utama ya bang, Pro Liga PLN ya? PLN, lalu 2006 itu sampai 2007 itu saya di Bank DKI. Bank DKI. Bank DKI, 2008 saya di Jakarta Sananta, baru 2009 saya di Bank Sumsel sampai sekarang. Sampai sekarang di Bank Sumsel. Tunggu dulu, jangan di Bank Sumsel dulu. Masih jauh ke Bank Sumselnya. Tapi dulu mengawali dari PLN itu dikontrak berapa tahun bang di PLN? Kalau di PLN itu dulu kan kalau PLN itu apa? Regenerasi ya mungkin kalau mereka itu regenerasi, cari-cari bibit muda dari daerah-daerah itu. Mereka itu ya dari 2004 itu sampai saya 2005 itu di PLN. PLN. Berarti dua musim bang? Dua musim. Dua musim. Oke bang, ada hal yang lebih penting lagi bang. Jadi kita melalui karir itu bang, pasti ada apa ya bang, halangan atau ya susahnya di daerah pasti Iyalah, di daerah. Pasti. itu yang paling berkesan bang, zaman bang Andi dulu nih bang, apa mengawali itu sampai ke Pro Liga gitu kan dari awal katanya. Itu seperti apa bang di daerah bang? Kalau kita di daerah itu sebenarnya nggak ada itu namanya kepikiran untuk bisa ke Pro Liga, ke nasional. Cuman sekedar ya untuk daerah lah. Cuman kan nasib ini berkata lain. Oke. Nah kalau untuk latihan itu ya kita tuh gimana ya? Kita latihan dari klub, tapi kita nggak ngandelin hanya dari klub. Ya kita harus latihan di rumah sendiri lah. Yaitu kita ibaratnya kita nggak latihan di klub pas libur, kita latihan ya mau lari atau lompat-lompat ya seperti orang gila aja sudah. Yang penting kan niat kita tuh tujuannya kita buat diri kita maju. Memang harus gila dulu. Iya, Bang. harus gila dulu. Sama banget bang. Saya juga di kampung juga sama. Dibilang orang gila. Tiap siang ngapain lari gitu orang kan. Orang mau tidur, pasing-pasingan di sekolahan lu ngapain? Oh gila lu katanya. Tapi ya itu tadi banyak proses. Iya itu dia proses susah tapi ya jadi apa ya? Jadi kenangan indah. Kenangan indah. Karena kita ada tujuan bang. Iya, ada motivasi buat maju kan. Oke. Jadi Bang Andri berdua nih bang ya. Waktu itu Mas Didi sama Bang Andri dari Sumatera Utara. Oke bang. SEA Games pertama kali tahun berapa bang? Saya SEA Games pertama kali itu tahun 2005. Habis dari Pro Liga langsung. Iya. Itu kan ada apa ya seleksi lah. Kalau dulu kan nggak seleksi itu nggak seperti sekarang, nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu muda. Kalau dulu kan ya benar-benar kita seleksi. Di sana kita mesti ada senior yang bagus-bagus. Di sana kita kepanggil pelatnas saja kita udah bangga. Kalau dulu ya, tapi kalau nggak tahu ya kalau ada sekarang ya. Kalau saya dulu ibaratnya kepanggil pelatnas saja, walaupun kita belum kepilih atau gimana, kita udah TC itu aja kita udah wah bangga ya. Bisa sampai ke nasional. Udah bisa sampai ke nasional. Apalagi kalau kita bisa masuk ke timnya. Jadi Bang Andri ini mungkin kawan-kawan belum yang tahu posisi Bang Andri ini quicker. Terkenal di Indonesia ini quicker jangkitnya itu. Ini loh, ngeri kali ini. Ini Best Spiker Putra 2008. Oh 2008. Dan ini Asian Men's ABC Asia Poly Championship Best Attack. Bang, nah lebih itu lagi bang, tanya lagi tentang quicker, posisi quicker bang ya dalam permainan bola voli ini kan ya bukan gampang lah bang. Iya. Quicker tuh paling capek. Ada di bidang narik beca gitu kan, narik terus nggak pernah diumpani. Iya kalau narik terus nggak diumpani kesel juga. Itu menurut Bang Andri sebagai posisi apa quicker atau middle blocker itu di bagian mana bang yang paling susah bang? Kalau quicker itu ya, kalau dibilang susah ya nggak terlalu susah, dibilang mudah ya nggak mudah juga. Kalau quicker, kalau
saya jadi quicker, ya nggak tahu ya kalau orang-orangnya. Kalau saya pribadi, saya jadi quicker itu gimana saya caranya untuk teman saya itu bisa lolos. Jadi kita nggak bisa kita ngandalkan ego kita aplikasi atau ini, tapi kan namanya kita ini kan kerja tim, dengan namanya kita kerja tim, jadi ya mau nggak mau harus kita apa? cari celah, Harus baca blog, mecah. situasi orang ini di mana nih yang ibaratnya potensi buat kita poin. Nah, namanya quicker itu kan pendobrak awal. Kita yang cari jalan biar teman-teman kita lebih mudah. Oh. Jadi quicker itu selain narik tadi banyak blog juga harus bagus, harus bisa mecah blog gitu ya, harus bagus. Wah, jadi buat kawan-kawan semua, tips dari Bang Andri tadi, quicker itu kalau nggak diumpani jangan marah Bang ya. Nah, tergantung juga. Kalau nggak diumpan, nggak diumpan kita kosong ya. Namanya spiker itu kan punya naluri. Punya naluri untuk apa namanya, menghasilkan poin kan. Dan kita lihat situasi. Ini kita nggak bisa, ibaratnya gitu kan. Ya biar kita korban buat teman kita gitu loh. Tapi kalau ibaratnya quicker kita tuh nggak terlalu dijaga sama lawan itu ya. Toser pun harus jeli juga. Ya, tapi harus klop sama center Bang. Iya. Kalau quicker tuh emang susah. Quicker tuh emang susah ya. Toser juga pasti susah juga. Karena timing. Ada di saat momen karena tosernya nggak berani ngasih quicker Bang. Iya. Apalagi kalau ke back Bang. Itu banyak banget itu kalau gitu. Kalau ke back jikir panjang atau pendek kan susah tuh Bang. Iya. Udah banyak banget. Harus benar-benar klop sama center Bang ya. Iya. Apalagi kalau kita ketemunya ya ibaratnya toser itu masih juniornya kita atau gitu ya, mungkin mereka takut atau mereka segan atau gimana, takut salah atau gimana, ya itu dia kembali lagi ke mental masing-masing juga. Luar biasa kawan-kawan semua, sahabat channel Seganti ini, dari motivasi dari Bang Andri. Jadi posisi Bang Andri ini quicker atau middle blocker Bang ya. Iya. Untuk blok sendiri Bang Andri kan middle block itu kan center block Bang. Yang paling susah itu di bagian mana ya Bang, center block Bang? Kalau center block itu ya, kalau saya dulu pribadi itu, saya itu nggak pernah lihat spiker itu lari kemana. Kalau saya pasti kejar bola lepasan dari toser. Pasti saya kejar bola lepasan dari toser. Kalau kita lihat spiker itu kan ibaratnya macam-macam tipenya atau gimana. Kalau kita ngikutin dia, ya kita udah pasti ketipu terus. Tapi kalau kita ngejar bola lepasan dari toser lawan itu, kan kita tahu bola itu mau kemana ya. Kembali lagi ke ininya kita, tekniknya kita. Ya, jadi yang toser Bang, ini toser ya. Toser yang paling cocok di Indonesia ini siapa? Kalau toser sih sebenarnya ya cocok, cuman tergantung kan feeling di hati itu. Kalau saya emang dulu ya cocoknya saya itu toser itu ya udah pastilah. Kalau senior kayak Rodri, orang juga udah tahu kan Rodri itu seperti apa, pola mainnya seperti apa. Dulu Erwin Rusni, senior Mas Rudi. Nah memang kalau saya ya, karena mungkin saya satu angkatan sama Didi, itu saya klop yang kalau sama Didi. Lebih yakin, lebih yakin ya, bukan lebih pede ya. Dia tuh tanpa kita kode, tanpa kita ini, dia sudah tahu kita mau lari kemana, dia udah tahu. Cak Didi, tunggu Cak Didi nanti siap-siap di podcast juga atau diajak ngobrol Mas Didi. Buat di Jember Mas Didi. Jangan kemana-mana Mas Didi. Oke Bang, jadi ini dulu kita bahas piala dulu Bang. Ini tahun 2008 ya? 2008 di klub mana nih Bang? Dulu Bang? Ini kalau nggak salah ya di Jakarta Sananta ini. Jakarta Sananta. Oh, Liga 2008 Bang ya? Iya 2008. Ini Bang Andri jadi best spiker terbaik kawan-kawan semua. Individu. Nah ini juga terakhir ini Asia Men Senior Volleyball Championship. Ini Asia Bang ya? Iya Asia. Asia tahun 2009. Oh 2009. Oh ini individu juga Bang ya? Iya ini. Ya prestasi individu lah. Itu dulu pas di mana Bang? Ini di Manila. Ini kejuaraan Asian Championship IPC di Manila. Di Manila Bang ya? Di Manila. Oh, itu 2009
uji coba untuk SEA Games 2009 Pak ya? Itu ya persiapan SEA Games 2009 kita, karena kan kalau PBPSI pasti ada agenda tuh visi, pasti ngirimin kan. Tapi kalau sekarang saya juga nggak tahu ya, masih ngirimin Jarang Pak zaman dulu. masih ngirimin atau tidak. Jarang udah nggak kayak dulu lagi Pak kita Pak. Udah mulai agak sedih sekarang udah. Ya mungkin lagi kondisi uang kan. Kegiatan dikurangin, Hmm. semuanya dikurangin. Nah Bang Andri ini kan pernah jadi kapten. Iya. Nah jadi kapten juga. Jadi kan Bang sebagai sudut pandang dari kapten nih Bang, yang pernah jabat kapten, dikasih amanah dari pelatih gitu Bang ya. Ada nggak Bang ngerasa beban Bang? Kalau beban kita bawanya jadi beban ya pasti beban. Nah. Udah pasti lah kalau beban. Karena kita kan ibaratnya bertanggung jawab sama timnya kita. Tapi kalau kita bawa enjoy seperti kita biasa sih, ya biasa-biasa aja sih kalau kapten. Ya cuman memang tanggung jawab kita, motivasi kita tuh ya pasti lebih lah dari yang lain. Dimana kita bawa, kita ngerangkul junior, karena dulu kan ya kayak lu juga kan, ibaratnya kan junior saya, ibaratnya buat ngerangkul kamu-kamu, ibarat sifat-sifatnya semua orang kan beda-beda, kemauannya beda-beda. Ya susah-susah gampang. Dituakan. Ya dituakan lah, bukan kapten, dituakan. Sama Bang Andri di nasional kapten, kita juga Bang Andri di 2011 juga ketemu lagi di Bang Sumsel Bang ya. Iya di Sumsel, di Palembang, SEA Palembang. Nah itulah sederet prestasi Bang Andri. Terus juga ini Bang, 2011 kita kan dulu di Bang Sumsel Bang ya, juara. Itu Bang Andri dulu dikasih penghargaan apa Bang dari manajemen Bang? Wah, kalau itu ya saya bonus. Kalau dulu ya lu juga ngerasain ya, lu juga ngerasain gimana apresiasi manajemen. Kebetulan dulu dirutnya siapa? Pak Aspan ya? Pak Aspan. Wah, itu benar-benar orang wah paling keren lah ya. Paling top lah Pak Aspan. Pak Aspan terima kasih Terima banyak kasih lah banyak, Pak Aspan. buat jasanya sama kita ya. Kami rindu Pak Aspan. Iya, kami rindu Pak Aspan. Iya, sekarang udah nggak di Bang Sumsel lagi Pak Aspan. Bang Andri udah jadi pengusaha, saya juga udah pindah klub sekarang. Iya. Tapi sehat selalu Pak Aspan. Ya, sehat Semoga selalu, dalam sukses selalu lah. Iya. Sukses selalu. Pak Aspan. Karena dulu kan dia was sportnya wah dan dia was sportnya Pak Aspan. Supportnya Pak. Iya. Dan Mantap kali. Jadi ya main juga di lapangan enak ya, gitu ya. bonus terus. Nggak putus-putus. Makan enak terus, dikit-dikit jalan-jalan, refreshing terus, Pak Aspan. Jadi kita tuh main tuh ya motivasinya tuh lebih. Ya kan lebih. Untuk juara tuh ngambil juara tuh wah bener-bener. Dulu pas itu Bang, dari Sananta, dari PLN, Sananta, terakhir klub Bank DKI ke Bang Sumsel. Bang Sumsel tadi kerja lah di Bang Sumsel dulu. Iya. Tahun 2000? Saya kerja itu direkrut itu tahun 2007. 2007 Bang Andri ke. Tapi karena dulu kan Bang Sumsel itu kan baru debutnya ikut Proliga tuh tahun 2009. Makanya saya dulu masih boleh ikut tim lain. Makanya saya dulu kan di 2008 itu di Sananta. Jadi Bang Andri ke Bang Sumsel itu tahun 2007 Bang. 2007. Saya belum main 2007. Ya, udah lama ya, berarti tua saya ya. Tapi nggak tahu tua Bang, ada Bang. 2007 saya baru gabung Indomaret Sidoarjo. 2008 baru ya di Poli. Bang Andri udah dapat ini semua nih. Ya iyalah. Iya Bang. Pahit nggak sih Bang? Hah? Sebelum dapat ini pahit nggak pengalamannya Bang? Wah, kalau diceritain pengalaman tuh ya tahu sendiri lah, ngalamin sendiri. Yang paling berkesan ada nggak Bang? Paling berkesan Bang? Kalau paling berkesan apa ya? Oh banyak lah kalau diceritain ya. Kalau diingat juga susah. Dari daerah dulu dari daerah. Kalau di daerah itu ya wajar lah. Kalau di daerah kan kita minim fasilitas. Fasilitas Bang. Fasilitas tuh minim, perhatian juga nggak terlalu berlebihan lah, ibaratnya gitu. Ya kurang lah. Cuman ya itu support dari pengurus-pengurus poli daerah, ibaratnya kayak ya pemilik klub ya. Kalau dulu kan saya itu pemilik klubnya itu kebetulan kan
bapaknya Didi. Ah. Karena saya latihan tuh di sebelah rumahnya si Didi. Oh, Bang Didi pindah tuh kapan? Wah, itu klubnya. Di situ saya latihan, dididik di situ. Dari usia, Bang? Dari usia berapa ya? SMP? Pokoknya SMP kelas 3. SMP kelas 3? Kelas 3. SMP kelas 3. Pak, salam Pak, manajer. Apa siapa nama? Dengan Pak Daud. Pak Daud. Pak Daud, manajer. Manajer Embrio. Embrio. Pelatih Mantap. Sudah peduli lah Bang ya. Iya. Mantap. Mantap, salut lah. Supportnya mereka tuh hebat. Bisa melahirkan Iya. sampai ke Kalau Liga. bisa ya apa namanya munculin lagi bibit-bibit baru. Terus juga orang-orang yang berduit atau orang-orang yang apa bos-bos jangan takut di Napoli banyak yang Iya. Dedikasi. Jangan simpen terus udah. Iya. Nanti dimakan rakyat nanti duitnya. Wih mantap Cak Didi, ternyata keren lah masih gini. Makanya jadi kapten timnas juga Bang Didi. Iya. Iya. Orangnya lucu ya, orangnya lucu, tingkahnya aneh, tapi kalau dia pintar. Kalau ngomong berkesan ya dulu ya tahu sendiri kan, Iya, Bang. senior itu ya. Ya. Ini udah berapa? Wih, udah lama betul Bang ya sama Bang Didi itu Bang. Didi, Rudi wah itu kan saya dulu kan. Didi, Rudi, Sangkatan Seleting. Brian, Brian itu sangkatan. Sangkatan. Di Rudi dari Bali, Pak Brian, Pak Didi, Bang Andri. Terus sekarang udah punya kesibukan masing-masing lah. Ya, Bang Andri udah usaha, Bi Rudi paling sekarang udah kerja sambil mancing. Salam Bi Rudi. Kalau dapat ikan ya. Sukses kalau dapat ikan kirim-kirim Bi Rudi. Jadi dia apa lagi? Bisa. Bos tembakau nih. Bos tembakau. Jadi dia bos tembakau sama bos jati. Mhm. Kapan nembang ini? Jadi kirim-kirim lah. Bang, dulu di Bang Sumsel berapa kali juara Bang? Kalau di Bang Sumsel itu ya dulu juga ngerasain kita berapa ya 2011 terus 2013 ya juara juga di Bang Sumsel 2 kali juara Bang ya? 2 kali juara. Keren, mantap. Nah waktu itu kan 2012 Bang ya, kita dulu pemain top semua Bang. Ya, kalau pemain top tuh kan belum tentu jaminan untuk Nah ini Bang, menurutnya meracik yang pemain-pemain bagus sama pemain-pemain apa namanya pemain-pemain baru itu kan beda. Kalau pemain top itu ibaratnya bukan top sih sebenarnya, ya ibaratnya lebih lah. Nah, bintang lah kita Iya, di klubnya masing-masing sebelumnya. lagi di puncaknya, lagi di Nah, puncaknya. Orang itu kan karakternya masing-masing, punya watak masing-masing. Jadi untuk nyatuin tuh semua kemauan mereka tuh kan susah. Mungkin disitulah pelatih juga ya kebingungan atau gimana untuk ngeraciknya itu kan pasti nggak segampang yang orang bilang wah pemain-pemain bagus, pemain-pemain top pasti juara. Nggak jaminan juga. Kalau itu tergantung kerja sama Padahal, timnya juga. Ya, yang ke posisi pemain kita dulu 2011 itu ya Ibaratnya top lah Bang. ya, Posisinya kan Bang ya. ibaratnya ya tergantung gimana ya tim itu nyatunya itu Teamworknya. teamworknya itu Teamworknya tadi. dari hati ke hatinya Ah. nah makanya kita bisa meraih juara Dulu satu visi satu misi ya ya kawan-kawan semua. Jadi main poli itu bukan sendirian, tapi harus timnya harus bagus. Dilatih juga timnya juga ya harus solid Bang ya. Iya, harus Ya kan? solid. Harus solid. Ya, Gak bisa kita- main ego sendiri kan. ya kita ibaratnya harus daya juangnya harus tinggi motivasi kita harus tinggi sama attitude kita attitude kita sama orang yang lebih tua kita harus ya hormat atau apa Sopan tidak lah, ya. tidak mentuhankan tapi kita sopan santun Sopan santun. karena gimana pun juga ya mereka itu ibaratnya panutan kita Ya. panutan kita Kalau kita dulu sama senior, saya pribadi sama senior ya saya ya itu Bang ya harus sopan lah Bang. iya Attitude kita jaga lah gitu kan. sama juga saya waktu Walaupun junior kita nggak di poli juga di luar kita ketemu kita Iya. sapa lah gitu minimal lah gitu kan. ya saya juga waktu junior juga kan pasti senior itu udah pada bagus-bagus semua zaman saya dulu kan apalagi posisi saya dulu kan masih pada bagus-bagus kayak
Robi, Teddy, ya kan, Mamat, semuanya tuh kan ibaratnya udah pada top semua. Ya itu dia, gimana cara kita itu ngambil ilmunya dia. Ngambil ilmunya dia, wah kok dia nih bisa kayak begini, kok dia bisa bagus kayak begini, masa kita nggak bisa? Kita latihan sama, ya kan? Kita latihannya sama, ibaratnya mengamati tiap porsinya hari. juga sama. Ya itu dia. Banyak Kalau pengalaman. kalau kita welcome sama orang itu, ibaratnya kita mau nanya, wah sama senior itu, ini gimana sih cara latihannya ini, kok bisa begini begini? Mau bertanya lah Iya, sama mau senior bertanya. Bang ya. Kalau kita junior tuh kan masih banyak kurang ya. Jadi itu dia, sambil kita ngobrol, sambil kita nyantai, kita belajar juga dari mereka, ilmunya mereka kita ambil, baru kita praktekkan di lapangan. Menurut Bang Andri kan udah lama, apa Bang yang memutuskan Bang Andri pensiun? Kalau Pensiun di mutusin voli. pensiun di voli itu ya satu mungkin ya keluarga lah, pasti keluarga. Karena kalau di keluarga, dia tahu sendiri lah, kita saya dari ibaratnya dari sekolah, dari SMA, Belum tua amat lah Bang Andri. dari SMA sampai saya kerja, sampai saya punya anak, ya kita kan sibuk aja di voli. Tapi saya punya anak, ibaratnya anak istri juga sering ditinggal atau gimana kan. Ya sekarang kan dulu ngerasain juga kan, pasti ngerasain. Ya. Namanya waktu itu kan nggak bisa diulang, waktu itu kan nggak bisa diulang. Makanya itulah yang berat itu. Fokus kerja waktu itu, fokus Dulu kerja. itu fokus kerja, ya nyambil usaha, ternyata usahanya agak lumayan. Ya udahlah, biar saya sering di rumah, saya memutuskan untuk resign dari kerja. Ya. Jadi kawan-kawan, Bang Andri ini bisnisnya mungkin ada yang kepo. Bisnis apa sih Bang Andri ini? Nah, jadi Vendor. Vendor Pertendaan. atau pertendaan Bang ya. Tenda. Event. Di Google-nya apa? Anak tenda. Oh, anak tenda. Jadi buat wilayah Jakarta, Jabodetabek dan lain sebagainya bisa dikirim Bang ya. Ya, bisa. Ke Lampung bisa nggak Bang? Oh, bisa lah. Oh, bisa ke Lampung. Yang penting ada kapal. Yang penting ada kapal. Bisa. Aman ya. Itu Bang Andri ini di tenda, wah omsetnya udah Ya. banyak tender dia, Ya, udah profesional lah. Jadi Kalau- masalah harga nggak itu Bang ya, masalah harga Bang ya. Harga mah gampang. Gampang lah diatur, gitu, gampang diatur. Jadi yang butuh tenda langsung kontak Bang Andri aja. Nah Bang Andri, terakhir mungkin apa ya, udah panjang lebar tadi bahas dari awal Bang Andri berkarir sampai ke Proliga. Ada nggak motivasi buat yang junior sekarang Bang? Kasih motivasi dulu buat perbola voli Indonesia, pesan-pesannya lah Bang gitu Bang, buat junior kita nanti generasi, karena ini kan nggak mungkin kita terus Ya iyalah, udah pasti. generasi kan gitu kan. Nah buat motivasinya Bang buat kawan-kawan atau yang pemula-pemula gitu. Kalau untuk junior ya satu itu santun dulu, Nah. sopan santun, attitude kita. Udah gitu ya jangan sombong, udah pasti itu kan. Satu lagi ya, kita tuh jangan pernah nyerah, mau latihan seperti apapun ya harus kita jalani. Harus kita jalani kalau emang niat kita untuk maju, ya kan? Kalau niat kita untuk maju, jadi mau latihan sekarang apapun, dia tahu sendiri dulu Mr. Lee latihannya seperti apa kan. Ya kita juga terima kasih, kalau nggak ada Mr. Lee juga kita nggak bisa jadi apa-apa juga kan. Di timnas Mr. Lee. Iya, Pak. Iya. Timnas kan Mr. Lee itu dedikasinya buat kita tuh wah, hebat lah. Latihannya seperti apa, terus motivasi dia tahu sendiri, pola latihan dia yang dengan pola latihan yang aneh-aneh gitu ya. Yang main gulat lah, yang Main ini lah, gulat. yang futsal lah ya. Banyak betul permainannya. Apalagi kalau udah bawa peluit ya, bawa peluit keluar lapangan, lari di luar 1 menit, waduh, Nggak bisa di itu. jantung seperti kayak mau keluar aduh. Jantung seperti mau keluar itu Pak. Tapi ada waktu juga Mr. Lee itu ya marah. Iya. Tapi enak Bang ya. Iya. Pelatih itu bisa mendekatkan ke pemainnya, emosionalnya Iya. Bang ya. Dia bisa nempatin kapan harus serius, kapan harus bercanda, kapan harus santai, itu dia bisa. Jadi Dia lihat kondisi kita, dia kayak kita dulu dilihat kita udah latihan berat capek, kita cuma lihat kita pakai sepatu aja dia udah tahu tuh, oh ini anak-anak udah capek. Akhirnya kita pada libur semua kan, inget kan? Pada libur semua istirahat. Iya. Jadi Bang Andri ini banyak dipegang Mr. Lee Bang ya di nasional Bang? Ya, Sering ya? Ya gimana ya? Kalau saya sama Mr. Lu tuh udah klop gitu.
masuk ke hati dari Oke. Terus juga Mr. Lee ini sekarang udah terakhir bang, dia udah bawa timnas ya Indonesia. Mas ya. Terakhir kita kan 2009 emas bang ya. Iya. Habis itu zamanku nggak pernah emas. Iya. Nggak pernah emas lagi, baru tahun kemarin emas lagi. Mr. Lee ya bawa. Iya. Menurut Bang Andri, itu ada faktor pelatih juga nggak? Bang? Kalau faktor pelatih ya pastilah pelatih itu ya pasti faktor ininya ya pastilah kalau pelatih. Ya namanya dia yang meramu, dia yang ngeracik, ya kan tim itu seperti apa, dia tahu kondisinya seperti apa, ya pastilah yang utama itu pasti pelatih. Tapi tetap juga motivasi anak-anaknya. Mereka ibaratnya latihan apa aja pun tetap dijalanin, tetap fokus, tetap semangat. Kalau memang mereka mau prestasi. Jadi faktor pelatih itu sangat penting juga bang, Ya, pertandingan bang ya. Kapan saatnya pas pemain lagi stres gitu Iya. kan pupuk juga bang itu bang. Iya, apalagi poin kritis kan. Poin kritis sudah buntu semua. Waduh. Iya, itu dia peran pelatih itu di situ. Pas poin-poin kritis. Boleh pelatih itu ibaratnya di latihan keras atau apa, tapi kan lihat aja kalau kayak model pelatih Mister Lee atau apa. Setiap di lapangan pasti dia lebih tenang daripada kita. Ya. Pasti dia lebih tenang. Bawaannya lebih santai. dia fokus sama itu Iya. strategi dia, taktik dia bang ya. Tahu sendiri kalau Rudi kan kalau udah lihat Mister Lee kan, set angkat tangan gitu. Pokoknya Aduh. dan dilawan lah dilatih bang ya. Iya. Apa kalau pelatih jangan dilawan ya kuncinya ya. Ya kadang bukannya jangan dilawan, kita lihat kondisi tubuh. Kalau kita dulu masih muda oke lah, ya kan? Tapi kalau kita namanya orang udah senior tuh ya wajar. Kayak dulu lu pasti mikirnya wah senior enak banget ini latihan. Iya bang. Nyantai ini. Waktu pas kami junior tuh Bang Andri, Bill Rudi, Iya. Mas Aib, Mas Apa tuh santai-santai. Iya santai-santai. Junior Wah, lari itu terus benar. perasaan dikit-dikit dihukuman, dikit-dikit hukuman. Ya, saya dulu juga ngerasain kayak begitu, wah senior Oh. enak, bebas enak latihan, karena kita nggak tahu kondisi dia itu seperti apa. Setelah saya jadi senior baru saya ngerasain, ternyata ini senior nih seperti ini. Kalau dulu kita masih junior ya masih senang-senangnya volley ibarat gitu. Mau dilatih keras apapun, badan kita ibaratnya sehari 2 hari recovery-nya udah cepet, udah pulih lagi. Nah kalau senior bisa 2 minggu sampai tukang urut tuh pegel tuh tangan keriting, masih aja sakit. Makanya sekarang baru ngerasain. Ya sekarang lu juga pasti ngerasain. Ya. Ya wajar lah maklum. Umur tuh kan nggak bisa bohong. Ya, usia bang. Faktor U Usia. itu nggak bisa bohong ya, faktor U. Benar kata orang-orang itu, kata atlet itu ada masanya. Ada ya. masa. Ada masanya. Ada masa kejayaan. Ini masa kejayaan Bang Andri ya ini lah. Iya. Mungkin usia-usia 24, Iya 26, 27 nih. 27 bang ya. Usia-usia produktif. Oke, kawan-kawan semua, itulah tadi apa ya, tips, pengalaman, motivasi dari Bang Andri yang sosoknya dulu yang dibilang pembangkang Bang ya. Dibilang Bukan pembangkang. Oh, enggak, Bang. Bukan pembangkang. Tapi kalau tidak sesuai protes. Kalau Ya dikasih pemain watak lah kalau dibilang. kalau dikasih program ini kadang-kadang sama pelatih ini nggak nyambung, dia keluar ya keluar Bang Andri. Tapi kan Keras. tetap kita walaupun nggak sesuai, tapi kan kita tahu. Kita jadi atlet tuh kita harus tahu. Ibaratnya badan kita seperti apa, diri kita tuh seperti apa, untuk nenjang kita untuk maju tuh seperti apa. Kita harus tahu program latihan kita buat diri kita sendiri tuh harus tahu. Jangan kita cuma nurutin latihan pelatih. Kan pelatih kan nggak mungkin fokus cuma satu orang, pasti semuanya. Tapi kalau kita nggak nambah sendiri, ya lu tahu sendiri kok. Gua ibaratnya wah ini latihan kayak dulu Hari ini misalnya jadwalnya Senin oh, setelah itu wah, kan ini nggak sesuai nih, nggak masuk nih ibaratnya ke gua nih, nggak apa dalam pikiran tuh wah ini kayaknya kalau gua latihan kayak gini gua nggak bakal nggak masuk cepat maju. Makanya balikin kondisi lah iya, Bang ya. balikin kondisi Ini kita sendiri yang ngolah yang gitu, Bang, kita ya. ngolah sendiri. Makanya kan dulu kan pasti kan kalau keluar Ah, pasti gua ke tempat fitness, gua nambah sendiri, gua latihan sendiri, tetap tanggung jawab. ya intinya itu Bang Iya, ya. tetap tanggung jawab di Kita boleh selengean tapi kita latihan tetap tanggung jawab, main kita tetap tanggung jawab. Jangan semaunya juga. Tetap Oke, ada tanggung oke, jawab. oke. Boleh jadi pemain selengean tapi tetap tanggung jawab. tanggung jawab di pertandingan harus tanggung jawab Bang, ya. Iya lah. Apalagi dihitung sebagai kapten, Hmm. Andri kapten terus mantap itu. Oke,
pertanyaan terakhir Bang, harapan Bang Andri buat perbola voli Indonesia ini seperti apa Bang? Harapannya Bang? Kalau harapannya ya pasti ya untuk generasi muda sekarang itu ya kalau bisa tuh prestasinya lebih dari kita lah, lebih dari kita, terus motivasinya lebih dari kita, dari senior dulu ya gitu kan. Ya pokoknya Semangat juangnya. semangat juangnya lah, semangat juangnya lebih baik lagi. Terus ya itu dia, jangan sombong. Jangan sombong. Intinya itu jangan sombong. Jangan sombong. Mau kita nanti udah jadi Walaupun- junior, kita ketemu dari junior, kita ketemu senior tetap satu, nanti kita jadi senior tetap kita bimbing junior kita. Oke, luar biasa sekali kawan-kawan semua dari senior kita, mantan kapten Ya sama-sama timnas kapten, ya. sama-sama pernah jadi mantan kapten. Bang Andri pernah 2 kali kapten, saya 2 kali. Nanti kita ajak ngobrol lagi kapten-kapten lain nanti ke depannya. Oke, itu saja dari saya, Agung Suganti. Semoga channel Agung Suganti bermanfaat buat adik-adik atau pecinta bola voli di Indonesia khususnya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.